Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidis Kuskayati dari Program Studi 1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel moderasi. Studi masa pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi dan logistik tahun 2021 sampai 2024. Nah, untuk pendahuluannya, yaitu setiap perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan fundamental untuk memaksimalkan laba serta meningkatkan kesejahteraan pemilik, di mana salah satu indikator yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan ini yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan dapat berfungsi sebagai indikator keberhasilan kinerja manajemen karena investor dapat menilai efektivitas pengelolaan perusahaan itu melalui perubahan nilai ini. Nah, untuk fenomena yang mendukung penelitian ini yaitu yang pertama, masih banyaknya perusahaan sektor transportasi dan logistik yang telah mengalami kerugian pada tahun 2024. Salah satunya yaitu PT Garuda Indonesia, di mana mereka membukukan kerugian sebesar 69,78 juta US dollar atau sekitar 1,12 triliun. Selain itu, adanya distribusi BBM jenis non-migas yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu tercatat sebesar 24,89 juta kiloliter. Selain itu, fenomena yang mendukung penelitian ini yaitu kenaikan biaya logistik di Indonesia yang terus meningkat, di mana uh, biaya logistik di Indonesia itu telah mencapai sekitar 23,5% terhadap PDB, yang mana hal ini tuh jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang masih berkisar antara 15%. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan juga manfaat dari penelitian ini. Untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas serta likuiditas terhadap nilai perusahaan pada sektor transportasi dan logistik. Yang kedua yaitu untuk menganalisis apakah struktur modal dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas serta likuiditas terhadap nilai perusahaan. Nah, untuk manfaatnya itu ada manfaat teoritis dan juga praktis. Kalau untuk teoritis, penelitian ini dapat menambah literatur akademik mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada sektor transportasi dan juga logistik dalam kaitannya dengan fenomena yang terjadi. Nah, untuk manfaat secara praktis, penelitian ini itu dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, investor, dan juga regulator untuk memberikan gambaran dan juga dasar terkait peningkatan profitabilitas serta likuiditas yang dapat berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu teori pendukung. Jadi teori yang mendukung penelitian ini ada dua, yaitu ada signaling theory dan juga theory of theory. Signaling theory sendiri itu pertama kali diperkenalkan oleh Spence tahun 1973 yang menjelaskan bahwa manajer sebagai pemilik itu harus memberikan informasi secara nyata dan juga uh, dalam bentuk data yang relevan. Sedangkan untuk trade of theory itu diperkenalkan oleh Krauss dan juga Litzenberger pada tahun 1973, di mana teori ini menjelaskan bahwa terdapat tingkat struktur modal yang optimal. Perusahaan dapat memaksimalkan laba atau memaksimalkan nilai perusahaan itu dengan menyeimbangkan antara manfaat pajak dan biaya yang timbul akibat dari risiko keuangan. Selain itu, teori ada teori yang mendukung variabel dependen yaitu nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan itu mencerminkan kinerja perusahaan yang tercermin melalui harga sahamnya. Nah, untuk teori yang mendukung variabel independen ada profitabilitas dan juga likuiditas. Selain itu ada teori yang mendukung variabel moderasi yaitu teori terkait struktur modal yang dikemukakan oleh Modigliani dan juga Miller tahun 1958. Dan ada juga teori yang mendukung variabel kontrol yaitu Berm size. Nah, berikut ini adalah penelitian terdahulu dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada hipotesis dan kerangka konseptual. Ada 4 hipotesis. Yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, struktur modal berpengaruh memperkuat hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan. Yang keempat, struktur modal memperkuat hubungan likuiditas dan nilai perusahaan. Nah, berikut gambaran dari kerangka konseptualnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini, sampel yang kita gunakan yaitu sebanyak 34 emiten yang 34 emiten pada sektor transportasi dan juga logistik yang terdaftar pada BI pada tahun 2021 sampai 2024 dan yang aktif menerbitkan laporan keuangan pada tahun tersebut. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu kita menggunakan teknik dokumentasi dan juga studi pustaka.
di mana teknik ini itu melalui online research, yaitu dengan menelusuri jurnal, artikel, buku, serta situs resmi yang relevan. Sedangkan untuk teknik analisis yang kita gunakan pada penelitian ini yaitu ada analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji hipotesis, dan juga uji koefisien determinasi. Selanjutnya, berikut ini adalah operasionalisasi variabel. Ada variabel dependen dari perusahaan, variabel independen ada profitabilitas dan juga likuiditas, variabel moderasinya ada struktur modal, dan terakhir yaitu ada variabel kontrol firm size. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.